Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat penuh berkat untuk Anda sekalian. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, gereja merayakan seorang kudus, seorang imam dan pujangga gereja, Santo Yohanes dari Salib. Sedikit biografi dari Santo Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib lahir tahun 1542. Itu berarti abad 16 di Pontevedra, Spanyol. Setelah ayahnya meninggal, ia dibawa ibunya ke Medina del Campo dan dia bersekolah sambil bekerja di rumah sakit. Pada tahun 1563, itu berarti usianya 21 tahun. Yohanes lalu masuk Ordo Karmel dan belajar filsafat teologi di Salamanca. Beberapa waktu setelah ditabiskan imam, ia sempat bertemu dengan Santa Teresa dari Avila. Santa Teresa adalah teman seperjuangan dan teman sahabat di dalam usaha pembaharuan Ordo Karmel waktu itu. Karya pembaruan Ordo itu ternyata menjadi salib bagi Yohanes. Karena itulah barangkali namanya lalu disebut Yohanes dari Salib. Orang salah paham mengenai pembaruan yang dia dorong, yang dia gerakkan. Akibatnya adalah ia ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sel. Dalam kesunyian selnya itulah dia kemudian menulis pandangan-pandangan rohaninya. Itu mengapa dia digelari pujangga gereja. Bagi orang kontemplatif, tulisan-tulisan Santo Yohanes menjadi pedoman di jalan yang jauh dan sukar menuju kesempurnaan. Maka ia juga disebut sebagai guru mistik. Itu Yohanes dari Salib. Saudari-saudara sekalian, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini merenungkan Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Beberapa tahun yang lalu ada salah satu iklan di televisi yang saya hafal betul sampai sekarang. Bunyinya adalah, "Kesan pertama begitu menggoda,
Selanjutnya, terserah Anda. Itu iklan sebuah produk. Bunyi iklan ini saudara-saudari memberikan kita sebuah pesan bahwa kesan pertama itu seringkali memang didapatkan di perjumpaan awal, di dalam pertemuan. Kesan itu diperoleh dari penampilan, dari kata-kata yang menghipnotis, dari tata gerak, dari tutur kata yang memukau. Maka kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mendengarkan perikop Injil Matius tadi, sepintas kalau kita ingin mengomentari Injil itu, saudari-saudara, kita akan sangat terkesan dengan tutur kata dari anak pertama ketika bapaknya meminta dia, pergilah bekerja di kebun anggur. Siap Bapak, tetapi dia tidak pergi bekerja, dia tidak melaksanakannya. Tutur katanya manis didengar, terkesan sebagai anak yang patuh, yang penurut, anak yang menyenangkan orang tua. Tetapi ternyata itu hanya di mulut, di kata-kata. Manis karena terdengar sopan, manis karena sesuai dengan harapan orang tua tentu saja. Orang tua mana yang tidak senang ketika seorang anak dimintai untuk melakukan sesuatu dan mengatakan siap, iya dengan gembira. Pasti setiap orang tua akan mengalami kegembiraan, senang, happy mempunyai anak seperti itu. Tapi itu masih harus dibuktikan di dalam tindakan yang nyata. Sebaliknya saudari-saudara, anak yang kedua dengan jelas dan tegas mengatakan tidak mau ketika dia disuruh pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Tapi kemudian diceritakan bahwa dia yang nampaknya kasar, yang menanggapi permintaan orang tua itu dengan tidak sopan, tanpa kata maaf. Ternyata dia menyesal dan lalu pergi bekerja di kebun anggur. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sekali lagi kesan yang manis tidak selalu berakhir manis. Kesan yang buruk tidak selalu juga dalam kenyataannya akan buruk. Bisa jadi ketika kita berjumpa seseorang, kita melihat penampilannya, kita melihat rupanya, kita sudah mungkin punya kesan buruk. Ini orang penjahat, ini orang harus dijauhi, harus hati-hati. Padahal mungkin saja orang itu adalah dia yang menyelamatkan kita dari sebuah kejadian yang tidak kita duga. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, perikop Injil hari ini disampaikan kepada kita pada masa Advent, pada masa persiapan menyambut datangnya Sang Mesias, kelahiran Sang Mesias. Apa pesan untuk kita saudari-saudara? Pesannya rasa-rasanya sejalan dengan apa yang diwartakan Yohanes Pembaptis tentang pembaharuan diri. Sebagai umat beriman, sebagai pengikut Kristus saudari-saudara, hendaknya perkataan kita senantiasa selaras dengan perbuatan kita. Hendaknya tutur kata kita itu menunjukkan atau mengungkapkan tindakan
tindakan konkret kita. Ada banyak orang yang bermanis mulut, berkata-kata manis bisa menghipnotis orang tetapi ternyata menipu. Ada banyak orang yang dengan kata-kata sangat meyakinkan tetapi isinya nol. Prakteknya nol besar. Ini sebuah tanda awas untuk kita sebagai pengikut Kristus. Karena bisa jadi anak pertama itu adalah kita. Bisa jadi anak kedua itu juga adalah kita. Tetapi hendaklah bahwa kata-kata kita selaras dengan tindakan kita. Kalau kita ingin menilai dua anak itu tentu kita akan mengatakan anak kedua jauh lebih baik. Karena dia adalah yang melaksanakan kehendak Bapa. Dia yang awalnya itu tidak mau tapi kemudian ternyata dialah yang melaksanakan. Sebaliknya anak yang sangat manis di depan tapi ternyata di belakang tidak berbuat apapun. Saudara-saudara, kesaksian hidup kita dalam kata yang selaras dengan tindakan, itulah yang menentukan martabat kita, eksistensi kita, baik di dunia ini tapi lebih-lebih di hadapan Allah sendiri. Kalau kita ingin berefleksi saudara-saudari, berapa kali kita mendengarkan firman Tuhan, kita aminkan. Berapa ribu kali kita mendengarkan khotbah, kita mengangguk-angguk, kita mengaminkan. Dan berapa yang kemudian mampu mengubah hidup kita. Berapa kali saudara-saudari kita membaharui janji baptis tiap malam Paskah. Minimal itu. Berapa yang sungguh-sungguh mampu kita wujudkan dalam hidup kita. Jangan-jangan seperti anak pertama tadi, manis dalam kata-kata tapi tidak di dalam tindakan. Berapa banyak kali kita saudara-saudari yang terpanggil atau dipanggil menjadi pelayan Tuhan sebagai imam biarawan-biarawati. Berapa pula banyak pelanggaran kita lakukan. Berapa banyak kali kita ketika diutus, dipanggil menjadi pengurus gereja, entah dewan paroki, seksi, pengurus wilayah, pengurus lingkungan. Dan ketika dilantik, kita dengan mantap menjawab, ya saya bersedia, ya saya berjanji. Berapa yang dilaksanakan? Betapa manis di mulut saudari-saudara, tapi betapa butuh proses perjuangan di dalam tindakan nyata. Masa Advent ini akan sungguh bermakna justru ketika kita mampu melaksanakan apa yang kita janjikan, apa yang kita katakan. Kalau ternyata banyak yang belum kita wujudkan, mari kita belajar dari anak kedua tadi untuk menyesal, untuk kemudian belajar untuk membaharui apa yang sudah terjadi. Menyadari kesalahan dan menyesalinya saudari-saudara, itu memang amat penting di dalam hidup beriman kita. Kesadaran akan salah dan dosa serta kepekaan untuk menyesal dan bertobat, itu adalah awal dari suatu hidup yang lebih baik. Awal dari setiap perbaikan, awal dari pembaruan hidup. Tanpa kesadaran itu saudari-saudara, tidak mungkin ada keselamatan, tidak mungkin ada pembebasan penuh. Selamat beraktivitas hari ini saudari-saudara. Maknai masa Advent kita dengan pembaruan diri yang
menunjukkan antara kata-kata dan tindakan selaras, antara iman yang diungkapkan dan iman yang dipraktekkan, semuanya sejalan, nyambung, kata dan tindakan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia, mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh membantu kami untuk berefleksi, berintrospeksi, bagaimana membarui hidup secara layak dan pantas sebagai anak-anak di hadapan-Mu. Anugerahkanlah kami Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar kami mampu memahami sabda dan kehendak-Mu, dan dengan konsisten, penuh komitmen, melaksanakannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Seluruh masa Advent kita, masa persiapan kita, segala rencana, karya, dan pelayanan kita hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.